Bante, bagaimana kita bisa mengetahui meditasi apa yang paling cocok buat kita? Ya sebenarnya meditasi sudah dikatakan para guru-guru meditasi pasti anapanasati atau mengamati keluar masuknya napas itu yang paling baik. Kenapa dikatakan yang paling baik? Karena itu sesuai dengan karakter kita. Mungkin kalau kita yang sudah tahu karakter kita misalnya yang mungkin yang langsung karakter kita yang langsung tahu, mungkin ada objek-objek tertentu yang bisa langsung kita fokuskan. Misalnya kalau kita terlalu melekat terhadap jasmani kita yang cantik, yang indah, yang ganteng itu, mungkin objeknya mayat yang menjijikan. Ya kalau di Thailand, negara-negara tertentu meditasi, dan itu pun biasa untuk para biku, untuk para bante, kita bisa melihat objek asubha atau mayat yang mati yang sudah membusuk itu dari yang begitu mati nanti membengkak, nanti membusuk, nanti mengurai sampai tulang-tulang saja, agar kita bisa merenung bahwa oh, apa yang saya banggakan dari diri saya, bahkan saya pun hanya sebongkah tulang belulang nantinya. Nah, ini tidak ada istilahnya terlalu melekat. Jerawat muncul jadi, aduh ini bagaimana ini kita menderita dan lain sebagainya, bisa saja seperti itu. Nah, itu salah satunya melihat yang menjijikkan. Nah, itu bisa. Tapi kan tidak semua kita tahu karakter kita yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, tapi dikatakan meditasi yang cocok untuk semua adalah anapanasati, mengamati keluar masuknya pernapasan kita. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Buddha Bante, dari topik pembicaraan. Maaf, dari bagaimana dalam pandangan agama tentang black magic, dan kalau memang terkena black magic apa yang harus dilakukan Bante? Black magic atau ilmu-ilmu lah. Ini sebenarnya bukan hanya di dalam agama Buddha, ya dimanapun. Mungkin ada itu teman saya Bang Siul juga mengalami ya sesuatu yang seperti itu, teman-teman kita. Ya, tidak lain tidak bukan itu sebenarnya ada tradisi agama selalu ada mempercayai hal seperti ini, dan dari ada tradisi agama bahkan ilmuwan juga sudah sangat banyak memberi satu pandangan tentang hal seperti itu, dan memberi cara mengatasinya juga ada juga sesuai dengan kamu yakin yang mana. Kalau memang itu benar-benar ya. Tapi kebanyakan manusia sekarang ini kan ini istilahnya merasa. Kebanyakan merasa, oh saya merasa ini, merasa itu. Bukan benar-benar istilahnya pikirannya yang kena, batinnya yang kena, tetapi menyalahkan orang lain, menyalahkan di luar dirinya, menyalahkan siapa-siapa. Yang sebenarnya itu tidak ada yang terjadi pada diri kita kalau kita tidak mengizinkan. Kenapa kita bisa kena seperti itu? Karena kesadaran kita lemah. Ya, ini tidak ada dari agama, tidak ada dari tradisi atau dari manapun. Ketika batin dan pikiran kita tidak terlatih, kesadaran kita lemah, mudah sekali kita terpengaruh dengan kondisi-kondisi negatif yang ada di dalam, yang dari luar diri kita. Sama kalau kita tidak belajar, kita tidak berpikir, mudah sekali pikiran kita dirasuki oleh pandangan-pandangan yang salah, radikalisme ataupun kejahatan lain sebagainya yang dikatakan orang lain atau kita muncul dari dalam diri kita, karena kita tidak ada wawasan yang luas, ya, tidak ada pengetahuan yang luas. Kita sempit berpikir, oh saya harus melakukan ini, misalnya membunuh, mencuri, untuk mendapatkan sesuatu. Ini kan karena pikirannya terlalu sempit. Kita mengizinkan sendiri. Tetapi orang yang memiliki wawasan luas, dia tidak akan istilahnya melakukan hal seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bante, apa setiap orang wajib berdoa setiap hari? Sebenarnya doa baik seperti apa yang harus dalam Buddhis? Sepertinya tadi saya sudah ada juga tulis di Instagram.
kita berdoa itu bukan untuk meminta, bukan untuk memohon, dan lain sebagainya. Banyak kan doa itu sendiri dimaknai secara umum di dalam masyarakat umum berbeda. Ya, kalau doa yang seperti yang saya tuliskan di Instagram di situ ada juga bagaimana kita berharap supaya kita tak berdoa untuk dijauh. Kita itu berdoa mengharapkan bukan kok di istilahnya bukan hanya dijauhkan dengan mara bahaya dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang sulit itu dengan sabar, ya. Bukan kok kita dijauhkan dari penyakit. Ya, misalnya kita jangan berdoa untuk tidak sakit. Kalau kita berdoa untuk tidak sakit, maka kita akan kecewa karena di mana ada kelahiran, di situ ada usia tua, sakit dan mati pasti ada. Tetapi bagaimana kita mengharap kita istilahnya berada di tanah, berdoa seperti di tanah. Semoga ketika saya sakit itu bisa menghadapi, bisa melewati dengan tenang, tidak terombang-ambing kehidupan saya, pikiran saya. Berdoa supaya kita tidak sakit, berdoa supaya kita tidak tua, berdoa supaya kita tidak mati, sia-sia adanya. Sia-sia, saya pastikan itu sia-sia. Tapi berdoa supaya saya bisa kuat menghadapi penyakit, berdoa supaya saya bisa kuat menerima kenyataan ketika saya sudah mulai keriput, sudah mulai istilahnya tenaganya sudah mulai kendor dan lain sebagainya, supaya ketika kita kehilangan orang tua atau sanak saudara meninggal dan lain sebagainya, saya kuat mampu menghadapi dan saya bisa memahami. Itu seharusnya. Ya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya pernah melihat di negara Buddha ada biku yang berkeliling dan ada yang menghasilkan barang, uang, atau itu disebut meminta. Kalau di dalam peraturan untuk biku, kita pindah patah itu hanya jalan searah saja, tidak berhenti istilahnya menunggu orang yang mau ngasih, tidak. Kalau ada orang yang istilahnya memberhentikan, mau ngasih, kita baru berhenti. Nah, itu ada aturan-aturan di dalam Vinaya, peraturan biku. Ada. Kita bahkan tidak boleh menyodorkan patah kita ke orang yang sedang duduk atau yang sedang berkerumunan, itu tidak boleh. Nah, kalau mungkin menghasilkan barang meminta-minta itu entah itu tanda tanya itu asli atau tidak. Ya, itu saja sih. Dari saya itu udah berbeda, konsepnya sudah berbeda. Pertanyaan selanjutnya, Bante, meditasi bisa membuat orang menjadi mudah tidur. Mudah tidur. Bisa diterapkan diterangkan lebih jelas relatifnya. Terima kasih. Apakah pembacaan Parita Buddha dan Sakti merupakan salah satu cara meditasi yang efektif? Kenapa kita meditasi mudah tidur? Karena di saat kita tidak meditasi, banyak sekali yang kita pikirkan, Ibu. Ya. Saat kita tidak meditasi, banyak sekali yang kita pikirkan. Kenapa orang susah tidur, dan lain sebagainya. Karena di dalam otaknya berpikir ini beribu-ribu pikiran yang dipikirkan. Ya, dari tadi pagi mungkin mikir yang masa lalu, mikir yang akan datang, kenapa tadi kok saya masak ini, nggak masak itu, makan ini, makan itu, lain sebagainya. Dan besok saya harus bagaimana, bangun pagi, ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi saat meditasi, kita dituntut untuk lepaskan beban pikiran masa lalu, lepaskan yang akan datang, tetapi kita fokus pada saat ini. Pikiran yang tenang, itu bisa membuat kita ngantuk gitu. Tetapi, kenapa ngantuk? Karena kita kurang kesadaran. Kalau kita tenang, hanya menenangkan, hanya melepas, kita jadi istilahnya melamun, tidak sadarkan diri. Maka kita bisa tidur. Maka kenapa di dalam meditasi itu ada objek yang harus kita pakai. Secara meditasi, apakah pembacaan Parita salah satu? Ya, sebenarnya membaca apapun meditasi, bahkan kita membaca buku, saya membaca pertanyaan yang ada di sini, nah itu juga meditasi kalau kita fokus pada satu, apa yang sedang kita kerjakan.
Meditasi itu memikirkan pikiran kita sedang memikirkan apa sekarang yang pikiran kita sedang pikirkan. Pusing kan? Ya, itulah meditasi itu fokus pada apa yang kita lakukan saat ini, sekarang. Yang kita sedang lakukan. Karena sebenarnya nggak ada saat ini, nggak ada sekarang kan. Saat ini udah menjadi masa lalu. Sekarang udah menjadi. Yang kita kerjakan. Kita kerjakan. Itu fokus pada kita kerjakan. Itu saja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waktunya kita tinggal sedikit lagi. Mungkin udah saya aktifkan di sini. Bila mau ada menambahkan video atau suara, silakan. Mungkin pertanyaan kita sampai di sini pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudara, karena kita sudah 3 sesi juga kesempatan malam hari ini. 3 sesi ya, di Zoom ini udah 3 sesi. Kuliah umum aja nggak sampai 3 sesi kan. Ini udah kuliah umum ini. Silahkan hidupkan audio atau video boleh. Silahkan menyapa-nyapa, ngobrol-ngobrol. Nah, sesi kita mana? Bante. Ya. Halo. Bante, mengenai motivasi yang tadi pencapaian kebudayaan di kehidupan ini, saya ingin bertanya, kan seperti yang kita ketahui, kita terlahir sebagai manusia di kehidupan ini kan sangatlah susah. Selayaknya dalam cerita seekor penyu yang naik ke atas permukaan laut 1000 tahun sekali, benar ya Bante ya? Oh iya. Dan belum tentu kita kan terlahir sebagai manusia kembali di kehidupan selanjutnya, benar Bante ya? Jadi apakah akan sia-sia bagi kita semua sebagai umat Buddha sekarang ini menyanyiakan kehidupan ini untuk memiliki sebuah motivasi untuk pencapaian kebudayaan di kehidupan selanjutnya? Toh nanti tujuan kita semuanya kan adalah mencapai kebudayaan bagi sekitar umat Buddhis, gitu. Oke, untuk mencapai satu kebebasan. Sebenarnya ini bukan apa ya, kalau takutnya nanti kita setelah meninggal kan belum tentu kita terlahir lagi sebagai manusia. Bisa jadi kita terlahir di alam rendah dan kita nggak bisa belajar dharma mungkin. Ya, dan kesempatan kita terlahir sebagai manusia kan sangat susah sekarang. Ya, ada motivasi atau mungkin kamu perlu baca buku itu, namanya buku Lamrim. Ada buku Jalan Menuju apa itu, ada 3 buku yang tebal itu di situ membahas tentang motivasi saja. Kalau yang namanya motivasi saat ini, kita terlahir sebagai manusia sangat beruntung, kita berusaha keras saat ini untuk bisa mencapai satu pembebasan, keberhasilan di kehidupan saat ini juga. Kalau bisa lebih bagus, kenapa tidak? Tetapi bagaimana motivasi kita itu mampu tidak? Cara-cara kita itu sudah cukup tidak sampai sejauh itu? Justru harus memiliki motivasi, istilahnya mencapai pembebasan kalau bisa pun saat ini, sekarang, kehidupan yang saat ini, karena ini kesempatan yang sangat berharga sekali. Kalau kita menyia-nyiakan kehidupan saat ini, istilahnya belum bisa mencapai pembebasan, istilahnya kita memiliki tekad aditana bahwa setidaknya saya bisa, dengan kebajikan, dengan motivasi saya, dengan praktek saya bisa menjadi manusia kembali. Nah, ini lebih bagus. Atau menjadi sebelum kita mencapai pembebasan. Seperti itu. Nah, nanti bisa belajar dengan ini ya. Di sini yang gabung dengan kita ada saudari Heni. Nah, itu biasa belajar dari Lamrim. Di situ ada bagaimana kita, terutama sebenarnya harus memperbaiki motivasi kita dalam apapun, dalam kita kuliah, dalam kita bekerja, dalam kita belajar. Motivasi kita apa? Yang tepat dulu, yang sesuai dulu. Kalau motivasi itu saja tidak kita temukan, tidak benar saat ini.
Nah, ada tahap-tahapnya. Mungkin motivasi saya belajar saat ini agar saya pintar, pandai. Ternyata setelah pandai dan pintar, tidak cukup. Ternyata saya harus benar-benar mempraktekkan. Setelah kita pintar, setelah kita mempraktekkan, oh, ternyata saya masih mengikat konsep-konsep itu. Maka diibaratkan ajaran kebenaran itu seperti rakit. Nah, rakit itu kan kita sama, ketika kita sudah ada rakit di depan kita usaha untuk menyeberang. Kalau kita tidak naik, kita tidak mendayung, ya kita tidak sampai seberang. Tapi bagaimana kita, motivasi kita mendayung itu untuk apa? Untuk sampai seberang atau hanya menaiki rakit saja? Setidaknya kita masih ada rakit, masih ada kita. Ya, motivasi kita bekerja untuk apa? Kalau hanya motivasi kita bekerja, misalnya untuk hanya dapat gaji, untuk bisa mencukupi keluarga, makan enak, dan lain sebagainya, mungkin tidak akan pernah cukup memenuhi keinginan kita. Ya, kalau kita ngajar hanya sebagai, misalnya sebagai guru, sebagai apa, kita sebagai pengajar seperti ini, sebagai trainer, dan lain sebagainya, motivasi, dan lain sebagainya. Kalau kita mengajar hanya menjalankan tugas kita sebagai pegawai yang digaji, maka kita akan kecewa karena tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi bagaimana saya ini istilahnya, kalau sering saya sampaikan, sering menjadi motivasi saya, kita hidup itu harus menghidupkan kehidupan. Kita sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, harus menghidupkan kehidupan berbeda bagi makhluk lain, bagi orang lain, bagi semuanya. Nah, seperti itu. Ya. Oke? Ada lagi? Nanti mungkin yang belum jawabannya bisa nanti sharing secara mendalam, karena pembelajaran istilahnya memperbaiki motivasi ini tidak cukup 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena butuh satu namanya, ada yang nama setelah kita membaca, setelah saya jelaskan, ada namanya meditasi perenungan. Kita harus merenungkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, apa yang kita sudah pelajari, itu harus direnungkan kembali, harus dianalisis kembali. Ada yang namanya meditasi analisis. Meditasi analisis itu adalah merenungkan apa yang sudah saya ajar. Ini benar belum? Sesuai belum? Tepat belum? Nah, tidak dibawa konsep langsung secara mata-mata, oh ini karena dari kitab suci, karena yang bilang Bante. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena apa yang saya jelaskan maksudnya begini, bisa saja orang lain yang mendengar, oh maksud Bante begitu, begini, begitu, seperti ini, seperti itu. Tetapi kita harus benar-benar merasuk ke dalam diri kita, harus benar-benar sinkronisasi antara apa yang saya maksud itu, maka direnungkan. Oke, seperti itu. Ya. Masih ada lagi? Satu lagi boleh? Terakhir. Masih bisa satu pertanyaan lagi. Oke, ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan yang terakhir dari Ibu Boni. Pertanyaan yang terakhir ya. Bante, ya, bagaimana selain keseharian kita yang terbaik kepada sesama, terus terbaik kepada sesama, menunjukkan kita adalah umat Buddha yang sebenarnya, mendalami secara apa ya maksudnya ya. Dan yang saya baca, pertanyaannya, boleh langsung bicara, boleh juga ini pertanyaan sulit ini. Ibu Foni boleh bantu Mas, selain keseharian kita yang coba terbaik kepada Bante, iya. Maksudnya malam Bante. Ya, maksudnya selain di keseharian kita, mungkin di keluarga, pekerjaan, kan kita selalu berusaha untuk
yang terbaik kepada lingkungan lah ya. Tapi untuk menunjukkan kita itu umat Buddha yang sebenarnya, supaya mungkin lebih terlihat lah ya bahwa kita tuh umat gitu. yang kan ada yang mungkin lebih ya kalau kita istilahnya kalau di bahasa ini kan soleha atau apa gitu ya. Itu gimana kalau di agama Buddhis gitu? Makasih ya. Oke, aku udah maksud. Ya sebenarnya kalau sebenarnya ya di agama manapun, di masyarakat ataupun dimanapun, bahkan di dalam keluarga, di dalam lingkungan lain sebagainya, kalau menurut saya agama itu tidak perlu ditonjolkan, tidak perlu diperlihatkan kalau saya Buddhis. Agama mau, bahkan ada pepatah mengatakan kalau kita ibaratkan tangan kanan berbuat baik, kalau bisa tangan kiri istilahnya tahu. Sama ketika kita melakukan kebajikan atau di lingkungan, tidak perlu kita terlihat agamis. Bahkan saya sendiri, walaupun saya pakai jubah ini, belum tentu saya ini umat Buddha, belum tentu saya Buddhis. Nah, gitu. Buddhis di sini kan hanya sebutan, nama keyakinan, tetapi kita berbuat baik dan benar. Itu saja sesuai dengan dhamma, sesuai dengan kebenaran. Sebenarnya inilah yang saya sebenarnya di masyarakat kurang setuju ketika kita berbuat baik dan lain sebagainya untuk menonjolkan bahwa saya ini solehah, saya ini beragama, saya ini orang yang kalau dalam bahasa gaulnya, saya orang yang suci dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Jangan terlihat baik di luar menunjukkan bahwa kita beragama. Kalau bisa jangan. Justru itu akan membangunkan keakuan di dalam diri kita, pengakuan di dalam diri kita. Sebisa mungkin kalau bisa kita ya sebagai manusia, manusiakanlah manusia. Kita agama itu untuk kehidupan kita sebagai manusia. Jangan korbanin kehidupan kita itu demi agama, tidak. Nah, istilahnya kalau di dalam agama Buddha istilahnya soleh itu ya kalau kita menjalankan sila dengan baik, bermeditasi dengan baik, melakukan kebajikan dengan baik, itu soleh. Itu pun kalau bisa jangan jangan ya, orang lain nggak perlu tahu. Gitu loh. Kalau kita bermeditasi, kalau bisa, kenapa harus di tempat tenang yang sendiri? Ya supaya kita tidak terganggu. Nah, kita berbuat baik saja ketika kita di tempat umum, kadang kita terganggu. Motivasi kita tidak berbuat baik. Ketika kita memberi katanya di tempat umum, foto dulu. Ini menunjukkan apalagi yang biasa orang berbuat baik, pasang logo, pasang baliho dan lain sebagainya. Saya rasa ini mungkin kalau beda ya, kalau mungkin di organisasi, di komunitas dan lain sebagainya untuk upaya mengembangkan komunitasnya, meditasinya, komunitasnya dan nama-nama grupnya dan lain sebagainya sah-sah saja. Tetapi jangan sampai itu merusak niat baik kita. Jangan sampai merusak kebajikan baik kita. Karena kita dalam melakukan kebajikan dan lain sebagainya tanpa melihat agama, suku, ras, budaya dan lain sebagainya, kalau bisa ya saya sebagai manusia seutuhnya, karena manusia yang seutuhnya hendaknya ya menjalankan sila moralitas itu. Kalau bisa menunjukkan bahwa saya memang manusia, gitu. Bukan kok menunjukkan saya ini umat Buddha, enggak. Tetapi saya manusia. Yang seharusnya dilakukan manusia, ya yang sepantasnya seperti perilaku manusia. Seperti itu, ya, Ibu Oni ya. Nah. Ya, terima kasih Bante. Ya, terima kasih. Gak ada pertanyaan yang belum sempat terbaca dari ini yang atas ya. Bante, bagaimana pandangan Buddhis tentang keajaiban? Apakah keajaiban itu dipercayai oleh ajaran Buddha seperti ajaran yang ada di agama Nasrani? Keajaiban atau mukjizat. Kalau di dalam agama Buddha, mukjizat ataupun
keajaiban dan lain sebagainya itu tidak lepas dari karma, tidak lepas dari karma, masa lampau kita. Intinya kalau di dalam Dhamma itu tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Keajaiban itu muncul begitu saja, kelihatannya muncul begitu saja, tetapi pasti ada hal-hal tertentu yang mengakibatkannya. Mengakibatkan sama seperti ketika kita merebus air di teko listrik itu, ketika kita diamkan cetekan di situ, loh, mujizat kok tiba-tiba bisa mendidih, kok bisa panas? Tidak, ternyata di situ ada pertemuan antara listrik dan listrik, dan jadi di situ bisa menimbulkan panas dan air bisa mendidih. Ya, keajaiban misalnya disembuhkan, misalnya lain sebagainya, ada hal yang mendukung di luar itu. Sama seperti doa, kita berdoa seperti apapun, kalau tidak ada karma masa lampau, tidak ada usaha saat ini, tidak ada keajaiban datang. Nah, seperti itu. Ya, jadi keajaiban itu kalau di dalam agama Buddha ya karena kebajikan atau karma masa lampau yang mendukung begitu besar, dan saat ini yang memang harus berbuah dengan sedikit usaha kita langsung istilahnya besar berbuahnya. Bukan berarti itu keajaiban, tetapi memang apa yang kita lakukan masa lampau itu memang besar kebajikannya. Nah, yang kita perlu ingat tadi, tidak ada segala sesuatu yang terjadi yang tanpa sebab. Dan tidak ada segala sesuatu yang kita lakukan itu tanpa akibat. Kecuali ahosikama. Kalau ahosikama itu, kalau kita sudah menjadi Buddha, ya itu pun masih berbuah walaupun kecil, berakibat kecil. Seperti ketika Buddha dilempar batu kakinya berdarah, mosok seorang suci bisa dilukai? Ya karena ada sedikit kecil karma buruk masa lampau masih ada, maka harus berbuah saat itu. Seperti itu, ya. Oke, jadi kawan-kawan, karena waktu kita benar-benar sudah mau habis lagi dan sudah 3 sesi, mungkin untuk sharing kita untuk kali ini sampai di sini saja. Ya, bila mana ada kata-kata yang kurang tepat, yang kurang berkenan di telinga saudara-saudara semua, saya manusia biasa, ya mohon istilahnya Anda menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Kalau saya memang seperti ini, ya dimaklumi. Ya. Tidak perlu dimaafkan, nggak apa-apa, karena saya yakin apa yang saya lakukan ini saya akan tanggung sendiri. Ya, pelimpahan jasa bisa pelimpahan jasa dari tempat masing-masing, karena saya yakin kebajikan apapun yang kita lakukan menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya, kebajikan lainnya bisa kita ungkapkan sendiri. Nah, tidak perlu istilahnya baca-baca dan lain sebagainya. Kalau bagi saya itu kembali ke kita masing-masing sendiri. Kebajikan itu melimpah kepada Anda dan keluarga Anda yang mungkin sedang membutuhkan. Seperti itu. Ya, jadi terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung, join pada diskusi kita malam hari ini. Di lain kesempatan nanti teman-teman bisa istilahnya komen di Instagram, mau topiknya apa, boleh langsung komen di situ. Ya. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Tetap di rumah saja, kalau tidak ada keperluan kebutuhan yang mendesak, mending di rumah saja daripada nanti kita keluyuran. Ketika terjadi sesuatu kita tidak bisa keluyuran lagi, mending kita di rumah untuk sementara waktu. Disinilah saatnya kesempatan kita untuk istirahat, untuk melatih diri, menenangkan diri, untuk introspeksi diri. Sebenarnya kejadian-kejadian ini itu bukan karena orang lain dan lain sebagainya, tetapi bagaimana ulah-ulah manusia atau ulah-ulah kita sendiri yang menyebabkan. Seperti virus yang terjadi, tidak ada sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi ini disebabkan ada penyebabnya,
Ya mungkin karena alam, ya mungkin karena kesalahan manusia tidak menjaga alam dan lain sebagainya. Tidak ada antara saling menjaga antara manusia, hewan, makhluk hidup dan lain sebagainya, maka ada kejadian-kejadian seperti ini. Maka kita harus berbenah dan semoga dengan apa yang kita upayakan dapat memberi manfaat yang baik. Sekian, terima kasih, selamat malam semuanya.